اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 173 surah Al-A'raf ayat 171 sampai 178 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 172 dzurriyyatahum, ini boleh diubah menjadi jamak dzurriyyatihim, taknya di kasrah ya. Kemudian antaqulu, ini ya, taknya boleh diganti ya menjadi ayyaqulu. Tetapi untuk ayat 173 nah ini perlu dicek ulang ya, apakah di sini boleh juga au yaqulu ataukah semuanya sepakat au taqulu. Saya lupa memperhatikan untuk ayat 173 ini. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat 176. Di sini ada kata-kata yalhas dzalika. Ini biasanya dalam qiraah kita riwayat Hafs itu dibaca dengan idgham. Yalhas dzalika. Maka fa-nya ini lebur kalau disambung dengan dzal menjadi dzal. Yalhas dzalika. Tapi sebagian qiraat membacanya tetap izhar yaitu yalhas dzalika. Ini qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Ja'far dan juga yang lain-lain lagi.
Kemudian pada ayat 178, fahuwa seperti biasa haknya boleh disukun menjadi fahuwa. Dan tadi akhir-akhirnya ada khasirun, khasirunah dan yang lain-lainnya itu sudah masyhur. Itu adalah qiraah al-Imam Ya'qub al-Hadrami rahimahullahu taala. Jazakallahu khairan. Kita terjemahkan ayat yang pertama yaitu 171. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'il dan ingatlah ketika nataqna kami angkat al-jabala gunung fawqahum di atas mereka yaitu Bani Israel. Ka'annahu seolah-olah gunung itu dhullatun menjadi naungan." Berarti betul-betul gunungnya terangkat ke atas. Ini satu mukjizat. Wa dhannu dan mereka yakin atau mereka mengetahui annahu bahwasanya gunung itu waqi'un akan jatuh bihim pada mereka, menimpa mereka. Lalu setelah itu Allah mengatakan kepada mereka, khudhu ambillah ma atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat dan aturan-aturan Allah, biquwwatin dengan kuat, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fih, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, maksudnya lakukan apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengisahkan bagaimana kurang ajarnya Bani Israel sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala perlu menakut-nakuti mereka supaya tidak kurang ajar lagi. Kekurangan ajaran Bani Israel sudah kita baca pada ayat-ayat yang lalu, maka tidak usah kita ulangi lagi. Tetapi kesimpulannya mereka umat yang suka kurang ajar kepada Nabi mereka. Nah, maka untuk menghentikan kurang ajar tersebut, Allah kemudian nataqnal jabal, gunungnya diangkat. Ini gunung diangkat betul-betul lepas dari tempatnya. Gunung kan nempel di bumi kan, nah, ini lepas. Taunya lepas dari mana? Dari kata-kata ka'annahu dhullah. Seolah-olah dia itu jadi naungan. Namanya naungan itu berada di atas kepala kita. Jadi betul-betul gunungnya lepas, copot dari tanah. Ini satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, sambil menakut-nakuti seperti itu, kalau kalian tidak mau amalkan kitab Taurat, ini akan saya jatuhkan gunung di atas kalian. Maka Allah katakan, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah kitab Taurat yang sudah kami berikan dengan sungguh-sungguh, diamalkan dengan sungguh-sungguh. Ini meskipun bercerita tentang Bani Israel, tapi ini juga berlaku untuk kita. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini harus kita ambil dengan kuat, yaitu dengan sungguh-sungguh. Amalkan isinya Quran dengan sungguh-sungguh. Maka tidak cukup Quran kita baca saja, tidak cukup. Setiap hari membaca Quran tapi nggak pernah pelajari maksudnya atau isinya. Ini tidak cukup. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan isi Quran kalau kita tidak mempelajari Al-Quran tersebut? Maka Quran intinya sebenarnya adalah untuk diamalkan. Adapun dihafalkan, demikian juga diterjemahkan, demikian juga dibaca. Itu semuanya hanyalah wasilah perantara supaya bisa mengamalkan. Maka kalau orang hanya ngapalkan Quran, saya sudah hafid, tetapi nggak paham isinya apa, ini belum mencapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah untuk kita mengamalkan, yaitu khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah dengan kekuatan, yaitu disuruh kita mengamalkan isinya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat ini disebutkan al-jabala, gunung tersebut. Pakai alif lam berarti apa? Gunung yang sudah dikenal. Nah, gunung yang sudah dikenal untuk orang-orang Bani Israel adalah gunung apa? Gunung Sina atau gunung Tursina. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah kedua, dalam ayat ini Allah katakan wa dhannu annahu waqi'un bihim. Mereka yakin bahwa gunung akan jatuh pada mereka. Kata-kata dhanna sering diartikan menyangka, tetapi di sini diartikan yakin. Karena dhanna ini termasuk fi'il a'addad. Fi'il addad adalah fi'il yang artinya bisa double, bisa dua, dan saling bertolak belakang. Menyangka itu berkebalikan dengan yakin. Nah, kapan diartikan yakin, kapan diartikan menyangka, itu dilihat kepada siyaqul kalam atau kondisi kalimatnya. Nah, di sini oleh para ahli tafsir diartikan mereka yakin atau mereka mengetahui.
Contoh lain bahwasanya dhanna bisa diartikan yakin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yadhunnun. Nah, apakah yadhunnun di sini menyangka? Tidak. Tapi di sini artinya yakin. Orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, alias yakin adanya surga dan neraka besok di akhirat. Faedah berikutnya, Allah mengatakan di sini, khudhu ma atainakum biquwwah. Kita disuruh untuk mengambil kitab suci yang diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ini bukan berarti mengamalkan Al-Quran dengan berlebihan, bukan. Sungguh-sungguh tidak sama dengan berlebihan. Sungguh-sungguh misalnya, seorang wanita tutup auratnya, termasuk aurat adalah rambutnya. Nah, ini sungguh-sungguh. Adapun berlebihan adalah kalau dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah, tapi diwajib-wajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, ini berlebihan. Orang tidak mau tidur ba'da isya sampai subuh, maunya sholat tahajud terus. Ini zalim kepada matanya. Seorang sahabat Nabi SAW ditegur oleh Nabi gara-gara melakukan hal tersebut. Beliau melarang, ta'amuk namanya. Ta'amuk adalah berlebih-lebihan di dalam kita menjalankan agama ini. Tidak disuruh berlebih-lebihan, tapi disuruh untuk bersungguh-sungguh. Iyyakum wat ta'ammuk fid din. Hindarilah berlebih-lebihan dalam agama. Fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Allah menjadikan agama ini mudah. Fakhudhu minhu ma tutiqun. Ambillah apa yang kalian mampu. Jadi kalau salat tahajud mampunya berapa? Setengah jam, udah setengah jam aja. Karena sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tahajud setengah jam itu. Fa innallaha yuhibbu, Allah itu menyukai madama, sesuatu yang dawam, yang istiqamah, min amalin saleh, dari amal saleh, wa in kana yasiran, meskipun amal itu ringan atau sedikit. Ini hadis maknanya sahih meskipun sanadnya memang tidak sahih. Kemudian ayat 172 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'il, dan ingatlah ketika akhadha, mengambil, rabbuka, pemeliharamu, mim bani Adam, dari anak-anak turun Nabi Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum, dan Allah mempersaksikan kepada mereka, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, yaitu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah saya adalah pemelihara kalian, artinya berhak disembah oleh kalian? Qalu, mereka semua menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Bersaksi bahwa engkau berhak disembah. Allah melakukan seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya antaqulu, supaya kalian tidak mengatakan yaumal qiyamah, besok di akhirat, inna kunna, sesungguhnya kami adalah dulu di dunia, an hadza, dari hal ini tadi, ghafilin, orang-orang yang lalai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 172 dari surat Al-A'raf ini termasuk ayat-ayat yang populer sehingga perlu kita pahami tafsirnya. Ayat ini bicara tentang kondisi manusia pada saat mereka masih berada di dalam alam roh. Mereka masih berupa roh, belum berupa manusia. Jadi Nabi Adam alaihissalam punggungnya diusap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul keturunan-keturunan beliau. Dan keturunan-keturunan tersebut dari punggung mereka pun diambil keturunan-keturunan berikutnya. Keturunan berikutnya diambil dari punggung-punggung mereka, keturunan-keturunan berikutnya lagi. Maka manusia ini munculnya hasil dari sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari tubuh bapaknya atau dari tubuh kakeknya. Seorang bapak mengeluarkan air mani. Nah, air mani itu berada dalam tubuhnya. Kemudian keluarlah sebagai anak atau bayi tersebut. Nah, pada saat kita menjadi roh-roh tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah menanyai kita semua, alastu birabbikum. Meskipun kita lupa ya. Ini kan alam roh nih, kita sudah lupa, tidak ingat sama sekali.
tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Sehingga kita harus percaya karena segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an berarti sesuatu yang pasti benar. Maka berita ini pasti benar. Wajib kita percayai bahwa kita dulu waktu itu sudah menjawab kepada Allah dengan jawaban ini. Bala syahidana. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh manusia mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi sayangnya setelah lahir ke dunia, mereka terpecah jadi dua kelompok. Ada yang mengakui Allah sebagai Tuhannya betul, ada yang tidak mengakuinya. Nah, kita kaum muslimin termasuk kelompok yang pertama yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, kalimat ini, bala syahidana, ini boleh dibaca seperti yang saya baca tadi, berhenti pada bala, boleh. Kemudian mulainya dari syahidana. Boleh juga berhenti pada bala syahidana. Kalau berhenti pada bala, berarti ucapan mereka cukup sampai di sini. Mereka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Maka dijawab, bala. Iya, sudah selesai. Iya. Kemudian syahidna ini Allah. Kami bersaksi, kami Allah bersaksi bahwasanya kalian nanti di hari kiamat akan mengatakan sesungguhnya kami telah lalai. Atau bala syahidna, ini jawaban dari kita semua waktu itu. Ditanya oleh Allah, maka kita menjawab bala syahidna. Nah, setelah itu kemudian ini kalimat baru. Antaqulu, maksudnya alla taqulu. Supaya kalian tidak mengatakan besok pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lalai dari ini. Nah, supaya tidak ngomong gitu besok pada hari kiamat, maka Allah pun di dunia atau di alam arwah, Allah sudah menanyai kita dengan pertanyaan tersebut. Maka silahkan dibaca bala berhenti atau bala syahidna berhenti. Dan itulah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Baghawi, berhentinya pada kata-kata bala syahidna. Bala syahidna, ini sudah kalimat selesai. Kemudian kalimat baru, ayyaqulu atau antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Faedah berikutnya. Tadi saya katakan keturunan Nabi Adam diambil oleh Allah dari punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu disebutkan secara jelas dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha khalaqa Adam." Sungguh Allah ciptakan Nabi Adam. "Tsumma akhadha al-khalqa min dhahri." Kemudian Allah mengambil keturunannya dari punggung beliau. Faqala haula'i fil jannah wala ubali. Allah mengatakan ini orang-orang akan masuk jannah dan saya tidak peduli. Wa haula'i fin nar wala ubali. Kemudian Allah ambil kelompok yang lain, Allah katakan kelompok ini masuk neraka dan saya tidak peduli. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Adapun di sini tadi tidak disebutkan Allah mengambil dari punggung Nabi Adam, tapi hanya disebutkan Allah mengambil dari punggung anak-anak Nabi Adam. Kenapa Nabi Adamnya sendiri tidak disebutkan? Karena sudah diketahui bahwa semua manusia sumbernya dari Nabi Adam. Nah, maka otomatis kalau anak-anak ini diambil dari punggung bapak-bapaknya, berarti bapak-bapaknya semuanya diambil dari punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ayat 173 Allah mengatakan, "Au taqulu," atau supaya kalian tidak berkata, "Innama sesungguhnya tiada lain asyraka telah syirik abauna nenek moyang kami min qablu sebelum ini wa kunna dan adalah kami dzurriyyatan keturunan min ba'dihim setelah mereka sehingga kami mengikuti mereka. Afatuhlikuna apakah engkau membinasakan kami wahai Allah bima fa'ala dengan sebab apa yang dilakukan oleh al-mubtilun, orang-orang yang berbuat batil, yaitu orang-orang yang menyembah berhala di antara nenek moyang kami." Jadi alasan Allah kenapa Allah menanyakan alastu birabbikum pada waktu kita masih jadi arwah itu supaya nanti di akhirat tidak ada kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kalau kami syirik ini kami tidak punya salah. Karena kami syirik ini karena taunya memang syirik. Nenek moyang kami yang salah. Kami lahir ke dunia melihat bapak ibu melakukan syirik. Ya namanya anak ngikuti bapak ibunya. Berarti yang salah bukan anaknya, tapi bapak ibunya.
Nah, supaya tidak ada yang mengatakan seperti itu besok di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah persaksikan kepada manusia dengan pertanyaan tadi, alastu birabbikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya dzurriyyah, keturunan, itu memang biasanya melakukan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas Islam. Hatta yu'riba anhu lisanuh, sampai lisannya bisa mengucapkan kata-kata yang jelas. Fa abawahu yuhawwidani, orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, au yunassirani, atau menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi Majusi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lain-lain. Nah, maka seorang anak akan menjadi apa tergantung bapak ibunya. Karena itu kita ambil pelajaran dari ayat ini, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, maka kita sebagai orang tua wajib menjadi orang-orang yang saleh. Tangih lamun, tidak mungkinlah anak kita jadi soleh, sementara kita orang yang saleh. Melihat orang tuanya begitu, dia akan meniru. Melihat orang tuanya mabuk, ya akan niru-niru mabuk. Kemarin saya lihat anak kecil itu, masih kecil itu, ikut sholat jamaah. Kemudian saya lihat dia pakai gelang tangan. Nah, saya melihat ini cah cilik tapi sudah pakai gelang tangan. Ini kira-kira itu lihat bapaknya atau lihat masnya kayak begitu. Sebagaimana sabda Nabi tadi, fa'abawahu yuhawwidani. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi. Orang tuanya lah yang membuat dia mabuk. Orang tuanya lah yang bikin dia pakai gelang tangan. Orang tuanya lah yang bikin dia ngucir rambutnya padahal laki-laki. Itu hanya ngikuti orang tuanya. Nah, maka mari kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dengan kita juga melakukan kesolehan-kesolehan. Karena anak melihat orang tuanya akan mengikuti nanti ketika dia dewasanya. Kemudian ayat 174 Allah mengatakan, wa kadzalika, dan seperti itulah, nufassilu, kami menjelaskan, al-ayati, ayat-ayat ini, wala'allahum, dan supaya mereka yarji'un, kembali, yaitu kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Allah supaya orang-orang yang kafir itu balik menyembah Allah lagi. Kok dikatakan yarji'un, balik, kenapa? Karena dulu sudah mengatakan bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan yang berhak disembah. Nah, begitu sampai di dunia kok tidak nyembah Allah, ini berarti sudah keluar dari jalur yang semestinya. Nah, maka disebut kembali karena dulunya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bala syahidna tadi. Ayat 175, Allah mengatakan, watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka, naba'a, berita atau cerita, alladzi, orang yang atainahu, kami telah berikan kepadanya, ayatina, ayat-ayat kami, fansalakha, lalu dia keluar atau dia terkelupas, minha, dari ayat-ayat tersebut, fa'adba'ahu syaitan, maka setan pun menyusul kepadanya, fakana minal ghawin, maka adalah dia termasuk orang-orang yang sesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang akhirnya jadi sesat. Maka yang dimaksud alladzi atainahu ayatina, telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, artinya dia paham ayat-ayat kami, hafal ayat-ayat kami, ayat-ayat sucinya waktu itu, kitab Taurat. Dia hafal, dia paham, berarti dia termasuk ulamanya orang-orang Bani Israel. Tapi kemudian fangsalakha minha, dia lepas, dia keluar dari ayat-ayat tadi, alias meninggalkan ayat-ayat tersebut, tidak mau mengikuti ayat-ayat tersebut, tidak mengamalkan ayat-ayat tersebut. Akhirnya dibarengi oleh setan, disusul oleh setan, akhirnya sesat dan mati dalam keadaan sesat. Nah, siapa orangnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terkenal bahwasanya dia adalah namanya Barsisa dan sebagainya, kisah-kisahnya sangat populer. Ini tidak penting sekali untuk kita ceritakan, karena yang paling penting intinya adalah diambil pelajaran. Karena cerita-cerita itu kebanyakannya adalah dari apa? Israiliyat. Boleh diceritakan, boleh didengarkan,
tetapi tidak boleh Israiliyat itu kita percayai 100% karena bisa jadi sumbernya dari kebohongan ahli kitab yang sudah memalsukan kitab suci mereka. Maka yang lebih penting bagi kita untuk kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama, watlu, bacakanlah, kisahkanlah kepada mereka. Maka salah satu cara mengajarkan agama adalah dengan memberikan kisah-kisah. Dan kadang-kadang kisah itu lebih menarik daripada pengajian biasa. Dikasih cerita orang-orang pada bangun, dikasih hukum-hukum mereka malah pada tidur. Nah, kasih cerita dulu, kemudian diambil pelajaran-pelajaran darinya, tidak ada masalah. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan cerita-cerita. Bahkan ada surat namanya surat Yusuf, ini berarti cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan di situ Allah katakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami kisahkan kepada engkau kisah yang terbaik, yaitu dalam Al-Qur'an ini. Faedah berikutnya, bahwasanya ada orang-orang yang atainahu ayatina, awalnya dia seorang ulama, fangsalakha minha, lalu kemudian menjadi murtad. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Maka tidak usah heran kalau sekarang ada seorang ulama terkenal, kitabnya tersebar, akhirnya matinya murtad kafir. Nggak usah heran. Ada namanya di Saudi seorang syekh terkenal, namanya Al-Qusaimi. Al-Qusaimi. Ini menulis kitab banyak. Dan dari hasil tulisannya, banyak orang yang masuk Islam setelah membaca tulisannya tadi. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini Al-Qusaimi sudah membeli surga Firdaus dengan tulisan ini. Karena dengan sebab tulisannya dibaca orang-orang kafir, akhirnya sadar kekafirannya salah, akhirnya masuk Islam. Tapi akhirnya Al-Qusaimi ini akhirnya murtad, kemudian menjadi orang yang tidak punya Tuhan dan mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita harus ambil pelajaran nih, bahwa kita tidak boleh merasa aman. Saya sekarang sudah baik, sudah hadir pengajian, sudah baca Quran setiap hari, sudah tahajud setiap malam. Jangan merasa aman. Taunya dari mana kalau kita nanti matinya dalam kondisi husnul khatimah? Dari mana taunya? Nggak ada yang tahu sama sekali. Karena itu, dari sebab inilah kita jangan merasa nyaman dengan kondisi kita sekarang. Tetap kita harus waspada terus dengan cara kita melazimi kebaikan-kebaikan ini. Karena kalau kita melazimi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian ayat 176 Allah mengatakan, walau syi'na, dan kalau kami mau, la rafa'nahu, sungguh kami akan mengangkat derajatnya dia, biha, dengan sebab ayat-ayat tersebut. Walakinnahu, akan tetapi dia, akhlada ilal ardi, dia condong kepada bumi, maksudnya kepada dunia. Wattaba'a hawa, dan dia malah mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu, maka perumpamaan dia, kamathalil kalbi, seperti perumpamaan anjing. Bagaimana anjing itu? Allah katakan, in tahmil alaih, kalau kamu mengusirnya, yalhath, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, atau kamu biarkan, berarti dia aman, tidak terusir, yalhath, dia pun juga menjulurkan lidahnya. Dzalika, itulah mathalu, perumpamaan al-qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, maka ceritakanlah kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir dengan sebab kisah-kisah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa ulama yang tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Bani Israel, sebenarnya dengan sebab keilmuannya, dia paham isi kitab suci Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, yang dia paham, sebenarnya dia bisa tinggi derajatnya di surga. Tetapi sayangnya dia malah pilih dunia. Itulah makna walau syi'na la rafa'nahu biha, kami tinggikan derajatnya itu di surga. Jadi dengan sebab mengamalkan isi kitab suci, itu menyebabkan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biha, dengannya, itu maksudnya bil amali biha, dengan sebab mengamalkan isinya. Mengamalkan isi kitab suci menyebabkan apa? Derajatnya tinggi di dalam surga. Itulah sebabnya kenapa para ulama itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Karena ulama lah yang lebih paham isi kitab suci.
Sehingga pengamalan mereka terhadap isi kitab suci lebih sempurna daripada kita-kita yang bukan ulama. Maka kalau mereka ditinggikan derajatnya, itu sebabnya karena pengamalan mereka terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Pada surat Al-Mujadalah, Allah mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian derajatnya, dan orang-orang yang diberi ilmu ditinggikan lebih tinggi lagi derajat-derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ahli ilmu ditinggikan derajatnya? Ternyata dijawab sebabnya oleh Allah pada ayat ini, la rafa'nahu biha, ditinggikan derajatnya karena mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita terus pelajari Quran ini, jangan berhenti mempelajari Quran sampai selesai 30 juz. Kalau sudah selesai 30 juz, pelajari lagi. Karena apa yang sudah kita pelajari, ternyata banyak yang terlupakan daripada yang teringat. Atau mungkin sama-sama banyaknya, yang lupa dengan yang ingat. Sehingga terus kita pelajari sampai kita mati. Sebagaimana perkataan para ulama, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama pena terus belajar sampai kuburan. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wattaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Artinya, dia sudah mengetahui bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu salah berdasarkan ayat yang sudah dia pelajari. Dalilnya mengatakan begini, berarti kalau saya melakukan ini berarti salah. Tapi nafsunya menginginkan yang lain, akhirnya dia ikuti hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh selalu memerintahkan kepada keburukan. Karena itu, kalau kita mengikuti nafsu kita, pasti kita akan masuk dalam keburukan demi keburukan demi keburukan. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang baik seperti ini supaya kita tidak selalu mengikuti nafsu. Orang dia lakukan salat berjamaah ke masjid. Nah, ini dengan dia melangkahkan kaki ke masjid, ketemu dengan orang-orang baik, kemudian pulang lagi, tambah imannya, menyebabkan tidak ikuti hawa nafsu. Coba kalau kita nggak pernah ke masjid sama sekali, betapa mudah mengikuti nafsu. Tapi karena ada panggilan azan, kemudian kita datang, kemudian melakukan salat, tambah iman, ketemu dengan orang-orang baik, sehingga bisa meniru mereka. Nah, maka dalam waktu-waktu tersebut, kita sudah meninggalkan nafsu kita, dan berikutnya insya Allah juga bisa meninggalkan nafsunya tersebut. Faedah berikutnya, Allah mengatakan di sini, bahwa orang yang mengikuti nafsunya, itu seperti orang yang seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau diusir dia menjulurkan lidah, kalau dibiarkan juga menjulurkan lidah. Apa maksudnya? Maksudnya orang ini kalau diingatkan pun dia tidak akan mau mendengarkan peringatan tersebut. Kalau dibiarkan tidak diingatkan juga tidak akan sadar sendiri. Jadi dua kondisi ini sama saja bagi dia. Diingatkan tidak mau mendengarkan, dibiarkan tidak mau menyadari kesalahan. Nah, sehingga marilah kita orang muslim tidak seperti itu. Karena itu hanya cocok untuk alladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat. Kita kan tidak mendustakan ayat kan? Kita kan mempercayai ayat Quran kan? Nah, maka sifat kita jangan dua tadi. Pertama, kalau diingatkan jangan diam saja. Mestinya diingatkan kita mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Terima kasih, saya memang salah, sudah diingatkan, jazakumullah khairan, sama-sama kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifatnya orang beriman itu? Beliau mengatakan, idza qidan qada. Orang beriman itu sifatnya adalah idza qida, apabila dia itu qida, digiring, inqada, dia akan tunduk terhadap giringan tadi. Wa idza unikha ala sakhrah, kalau disuruh menderum pada batu, istanakha, maka dia menderum. Kal jamalil anif, seperti onta yang tunduk. Al mu'minun hayyinun layyinun, orang-orang beriman itu orang-orang yang mudah, yang lembut. Nah, sehingga kalau disuruh begini manut, disuruh begitu manut. Nah, mestinya begitu sifatnya orang beriman. Tidak keras kepala,
dia sudah tahu salah tapi masih keras kepala. Tidak begitu. Ini perbuatan Anda salah. Para ulama katakan gini, udah ikuti saja apa yang dijelaskan kepada kita. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, maka hendaklah kita segera menyadari sendiri. Orang beriman yang baik pasti mengetahui ini perbuatan jelek. Saya terus-menerus melakukannya, ini jelek. Maka mestinya sadar sendiri kalau tidak ada yang mengingatkan. Mungkin ada orang mau mengingatkan pekewo. Ini seorang ustadz melakukan kesalahan, mau diingatkan pekewo. Maka kalau tidak ada yang mengingatkan, hendaklah kita sadar sendiri. Karena kalau kita tidak sadar sendiri, berarti sama dengan anjing tadi. Autat rukhu yalhath. Dibiarkan juga akan menjulurkan lidah terus, nggak pernah sadar sama sekali. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wabil asharihum yastaghfirun. Pada surat Az-Zariyat ayat 18. Pada waktu-waktu sahur, yaitu menjelang subuh, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka menyadari kesalahan yang dilakukan pada hari tersebut. Ayat 177 Allah katakan, sa'a jeleklah masalan, perumpamaannya. Siapa yang jelek perumpamaannya? Al-qawmul ladzina kadzdzabu biayatina. Kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadhlimun, dan mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Yang dimaksud zalim kepada diri sendiri yaitu melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zalim itu ada 3 macam. Zalim kepada Allah, syirik, zalim kepada diri sendiri, maksiat, zalim kepada manusia, yaitu zalim yang kita kenal itu. Nah, di sini Allah katakan perumpamaan yang buruk tadi sebagai anjing atau seperti anjing itu hanya pantas untuk al-qaumul ladzina kadzdzabu, orang-orang yang mendustakan ayat. Untuk orang-orang beriman, jangan mau serupa dengan perumpamaan yang jelek. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Laisa lana mathalus saw." Tidak pantas bagi kita umat Islam memiliki perumpamaan yang jelek. Al-a'id fi hibati, orang yang kembali menarik pemberian yang sudah dia berikan. Kal kalbi ya'udu fi qai'i, itu seperti anjing yang makan muntahannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari sahih. Terakhir ayat 178 Allah mengatakan, "May yahdillah," siapapun yang Allah berikan hidayah, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fa ulaika hum, maka mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa hidayah dan dolalah atau kesesatan itu semuanya di tangan Allah. Maka kita tidak akan dapat hidayah kecuali Allah kasih hidayah. Demikian juga orang tidak akan selamat dari dolalah kecuali kalau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita umat Islam setiap hari disuruh salat 5 waktu, setiap rakaat disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan tadi saya temukan satu ungkapan yang sangat indah sekali dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, Al-Fatihah sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Wa sirruha, dan rahasianya Fatihah lagi adalah ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat istimewa. Dia merupakan inti atau rahasia dari Quran. Sehingga wajar kalau kita baca setiap hari. Dalam salat harus dibaca setiap rakaatnya. Karena kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fatihah, dan tidak akan dapat hidayah kecuali kalau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kajian ini kita tutup dengan membaca doa minta hidayah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh saya minta kepada Engkau al-huda, hidayah, petunjuk, wat-tuqa, dan takwa, wal-'afaf, dan sikap iffah, meninggalkan yang haram,
wal ghina, dan merasa kaya, yaitu merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.